kasih banyak atas kehadirannya. Selanjutnya saya akan serahkan kepada Kakak Yuli. Kita ingin dengar dulu dari Kakak Yuli bagaimana cerita tentang gerakan perempuan transformatif dari wilayah Papua, paling tidak yang dilakukan oleh SKPKC Fransiskan Papua. Masing-masing narasumber nanti punya waktu kurang lebih 15-20 menit untuk mempresentasikan materinya sebagai pemantik untuk diskusi kita. Selanjutnya kita akan lebih banyak diskusi dan dialog, tanya jawab, tanggapan setelah itu agar diskusi kita ini lebih semarak, begitu ya. Saya persilakan Kakak Yuli bila ada PPT yang perlu di-share, dipersilakan langsung bisa di-share dari sana, begitu. Kalaupun tidak ada, yang penting poin-poin diskusi yang perlu disampaikan. Baik. Silakan Kakak Yuli. Ya. Terima kasih Kak Jun, teman baik, sudah lama sekali kenalan, terus ternyata COVID bikin kita semakin sering bertemu online. Waktu belum COVID, jarang juga tanya-tanya kabar, apa kabar, tapi pas COVID semakin sering tanya kabar ya Kak Jun. Ada berkah ternyata di balik musibah yang Tuhan kasih untuk umat manusia saat ini. Terima kasih sudah memperkenalkan saya. Saya harap suara saya jelas. Saya mohon maaf pertama dulu karena mungkin akan ada jeda karena saya sebenarnya batuk dan flu, tapi saya tidak mau kehilangan kesempatan untuk berbagi bersama teman-teman dalam acara diskusi sore hari ini. Saya akan coba, Kakak kemarin beberapa hari lalu mengontak saya untuk terlibat dalam diskusi ini dan minta berbagi tentang apa sebenarnya yang kami lakukan secara khusus di SKPKC. Secara khusus juga sebenarnya bisa cerita tentang apa yang perempuan di Papua kerjakan untuk mendorong perdamaian di tanah Papua. Pertama itu, mungkin Bapak Ibu pendengar hari ini tuh sudah sering dengar orang bicara soal cita-cita Papua tanah damai. Kalau dengar cerita konflik di luar sana, ada konflik di Papua, ada penembakan, ada pembunuhan, kemudian orang selalu bicara soal Papua itu harus menjadi tanah damai, Papua harus menjadi tanah damai seperti itu. Karena masih sering orang bicara seperti itu, berarti membangun Papua sebagai tanah damai itu masih menjadi perjuangan sampai dengan saat ini. Kalau saya tidak akan bicara panjang lebar soal konteks konflik di Papua karena saya pikir banyak partisipan peserta pada sore hari ini pasti cukup tahu, cukup memahami tentang apa itu konteks dan sumber-sumber konflik di tanah Papua. Sesuai permintaan saya lebih banyak berbagi apa yang kami lakukan. Pertama, kami juga mengikuti, kalau kita lihat orang Papua bicara soal sumber-sumber konflik mungkin akan dinilai subjektif, tapi kita bisa memegang pada hasil penelitian dari LIPI tentang 4 akar masalah di tanah Papua, dan itu sudah jelas mereka tuliskan di situ soal sejarah integrasi, soal marginalisasi dan diskriminasi dalam pembangunan, soal kegagalan pembangunan atau kesejahteraan itu, dan soal pelanggaran HAM. Jadi kita bisa berpatokan di situ. Berdasarkan itu, tapi juga berdasarkan pergumulan dari kerja-kerja panjang SKPKC Fransiskan Papua. Ini lembaga yang berdiri tahun 1998 sampai dengan saat ini, yang kerjanya itu banyak di akar rumput. Yang bicara soal bagaimana kita tuh bisa hidup damai di atas tanah sendiri pertama, tapi juga bisa hidup damai dengan semua pembangunan, perkembangan yang masuk ke tanah Papua. Bagaimana cara orang Papua menghadapi perkembangan yang masuk, dia tetap bisa mandiri, dia tidak kehilangan identitasnya, tidak kehilangan jati dirinya, tapi juga dia bisa menerima perkembangan yang masuk, berdamai, dan dalam situasi itu dia hidup dengan baik di atas tanahnya. Dan orang hidup dengan baik dan bebas dari ketakutan itu adalah salah satu unsur yang penting untuk damai itu tercipta. Karena itu maka SKPKC
dalam hal ini saya dan banyak teman-teman lain, dan saya pikir banyak sekali perempuan-perempuan lain di tanah Papua itu bekerja dalam komunitas-komunitas basir yang kecil-kecil, mulai dari tingkat akar rumput, di dalam komunitasnya, di keluarganya, tingkat komunitasnya. Makanya kalau teman-teman banyak mengikuti isu Papua, itu gerakan-gerakan perempuan itu gerakan-gerakan yang paling solid untuk kerja-kerja perdamaian. Sering dalam pertemuan dengan mama-mama di kampung, atau dalam kunjungan-kunjungan SKPKC, atau dalam kerja-kerja refleksi sosial bersama masyarakat di kampung, kita kalau duduk dengan kelompok mama-mama, dorang bicara soal konflik yang besar di tanah Papua ini, tapi dong bicara nanti mama dorang rasa bagaimana, harusnya Papua ini seperti apa, terus ada pesawat lewat, dong selalu perempuan atau mama selalu jawab itu sangat sederhana. Kita tuh tidak mau, kalau mereka bilang mereka tidak mau militer ada di tanah Papua, alasan mereka bukan karena politik, tapi selalu karena kita tidak mau kita punya anak mati, kita punya keluarga susah, supaya kita bisa hidup damai. Karena kita mau kita punya generasi masa depan ini dia bisa hidup dengan baik. Jadi kalau perempuan bicara perdamaian, alasannya itu selalu untuk orang di sekitar mereka, supaya keluarga mereka aman, supaya komunitas mereka aman. Selalu sesederhana itu. Tidak ada tujuan politik yang besar seperti supaya saya nanti dapat jabatan ini, supaya saya nanti dapat jabatan itu. Pikiran sangat sederhana dari perempuan supaya orang-orang di sekitar, di sekelilingnya itu aman, itu membuat dia atau perempuan itu selalu konsisten dalam kerja-kerja menjaga perdamaian itu. Ini di luar dari konteks perjuangan besar untuk konflik di tanah Papua ini. Untuk itu dalam banyak cerita kita dengan masyarakat, pertemuan-pertemuan kita dengan masyarakat di tingkat akar rumput, terus kita mulai SKPKC waktu itu tahun 2006 bikin buku yang sebenarnya saya sudah pernah sharing juga dalam webinar bersama teman-teman IAIN kemarin, itu tentang membangun budaya damai dan rekonsiliasi di tanah Papua. Itu berdasarkan hasil refleksi yang SKPKC temukan dalam kunjungan-kunjungan, dalam interaksi-interaksi bersama komunitas masyarakat di tingkat akar rumput. Di situ dibilang, dituliskan bahwa paling tidak ada 9 unsur paling penting untuk membangun damai di tanah Papua itu, dan 9 unsur paling penting atau 9 unsur penting ini itu harus betul-betul menjadi komitmen jangka panjang. Bukan cuma perubahan atau kesadaran untuk damai dari tingkat komunitas akar rumput, tetapi juga dari negara sebagai pelindung dan pemenuh yang berfungsi untuk memenuhi hak asasi manusia itu. Jadi komitmennya bukan komitmen di tingkat kita saja akar rumput, tapi komitmen negara dan komitmen jangka panjang itu penting. Termasuk bagaimana komitmen negara saat ini untuk misalnya temuan LIPI tadi soal 4 akar masalah itu. 9 unsur dalam membangun Papua Tanah Damai yang dicatat dalam buku hasil refleksi dari SKPKC sendiri itu pertama ada unsur partisipasi. Untuk damai itu semua orang harus bisa berpartisipasi dalam mengambil keputusan, dalam membuat sesuatu kebijakan dan lain-lain. Apakah selama ini hal itu sudah terjadi dalam hubungannya dengan misalnya kebijakan Indonesia untuk Papua? Apakah unsur partisipasi itu sudah ada? Terus kalau dalam partisipasi apakah semua pihak sudah terlibat, termasuk perempuan? Apakah partisipasi perempuan dalam berdialog, berdiskusi, membuat kebijakan itu sudah ada, sudah cukup dilibatkan atau tidak? Saya pikir itu hal-hal seperti itu perlu. Makanya di dalam catatan ini dibilang untuk partisipasi bukan cuma oleh satu pihak, oleh orang Papua, tapi juga ada partisipasi dari orang-orang yang datang dari luar dan hidup di tanah Papua. Jadi tidak bisa orang Papua berjuang sendiri saat ini untuk menciptakan damai di tanah Papua. Partisipasi untuk menjaga Papua itu tetap damai itu juga penting dilakukan oleh saudara-saudara yang datang dari luar Papua untuk mendorong kebijakan-kebijakan yang tidak lagi diskriminatif misalnya, atau tidak lagi menyebabkan orang Papua termarginalkan. Kalau kita mau menjawab 4 akar masalah seperti temuan LIPI tadi. Jadi tidak bisa
orang yang datang hidup di tanah Papua hidup dengan cukup malas tahu. Selama kepentingan saya, kepentingan kelompok saya dan golongan saya aman-aman saja, maka saya tidak perlu lagi melihat hal lainnya, termasuk tidak perlu lagi melihat apa sebenarnya yang orang Papua alami dan sampai saat ini masih membuat orang Papua merasa bukan bagian dari NKRI misalnya. Selain unsur partisipasi, ada unsur kebersamaan, toleransi, dan menghargai. Kebersamaan, toleransi, dan menghargai ini adalah nilai-nilai yang penting. Bukan cuma untuk kita, dalam kasus ini banyak pihak merasa orang Papua dalam beberapa hal tertentu itu dituntut untuk harus toleransi, harus menghargai. Orang datang ke Papua untuk hidup di tanah Papua karena dia butuh cari hidup. Dan itu benar, semua orang punya hak. Tapi sebenarnya toleransi dan menghargai itu juga harus datang dari pihak yang satunya, dari saudara-saudara yang datang ke sini. Bahwa oke, kita datang, kita hidup di tanah ini, kita mencari seperti itu. Jadi soal kebersamaan, toleransi, dan menghargai itu tidak bisa dari satu pihak saja, tapi dari banyak pihak. Dan sebenarnya hidup yang sangat sederhana ini justru ada di akar rumput. Kalau di tingkat akar rumput itu kita bicara soal ini yang sesuatu yang terlalu politik itu nanti tidak masuk, karena orang di tingkat akar rumput pikirannya jauh lebih sederhana, apalagi kelompok perempuan. Semua orang berhak untuk hidup, cari makan, hidup, berjuang untuk hidup sejahtera, dan untuk itu maka kita tidak bisa membatasi. Yang penting itu harus ada itu tadi, soal kebersamaan, soal toleransi, dan soal menghargai. Kalau unsur menghargai dan toleransi penting, maka jangan kaget ketika orang mulai merasa dia tidak dihargai lagi, dan ketika orang sudah merasa bahwa tidak dihargai lagi, maka mulai muncul bisa saja kebencian, bisa saja rasa-rasa negatif yang lainnya. Kemudian ada unsur komunikasi dan informasi, unsur kesejahteraan tentu saja, orang harus sejahtera. Kalau ada satu tempat tertentu karena perkembangan pembangunan yang sangat pesat terjadi, kemudian orang yang punya tempat itu termarginalkan dan terdiskriminasi, terus ada kelompok yang datang dari luar yang jauh lebih sejahtera, itu kan kesenjangan, dan situasi seperti itu pasti akan menjadi potensi konflik. Maka unsur itu harus penting untuk dibicara, dan dalam banyak kasus di tanah Papua itu kita bisa lihat sebenarnya soal kesenjangan sosial dan kenapa itu betul-betul menjadi masalah. Soal menciptakan, ada Ibu Hilda Rolobesi baru masuk nih dari Ambon. Halo Kak Ida, saya lanjut ya. Rasa aman dan nyaman itu unsur yang paling penting, dan unsur yang berikut adalah soal keadilan dan kebenaran. Nah, soal keadilan dan kebenaran ini saya pikir harga yang sangat mahal untuk dicari di Papua saat ini. Karena untuk orang Papua mendapatkan keadilan, termasuk pun keadilan di depan hukum, itu mungkin masih sulit, seperti beberapa kasus, termasuk kasus rasisme yang baru hangat-hangatnya tahun kemarin. Ada unsur kemandirian, ada unsur harga diri dan pengakuan, ada unsur keutuhan dan harmoni. Itu paling tidak 9 unsur penting yang dicatat oleh SKPKJ Fransiskan Papua dalam pekerjaan pelayanannya, pergumulannya bersama masyarakat di tingkat basis, akar rumput, dan pertemuan-pertemuan kita bukan cuma dengan kelompok orang asli Papua, tetapi juga dengan kelompok etnis yang lain dan kelompok agama yang lain. Makanya saya selalu senang kalau diminta untuk terlibat dalam diskusi-diskusi dengan kelompok dan dengan teman-teman jaringan yang saya belum terlalu kenal, termasuk jaringan-jaringan agama yang lain, juga jaringan-jaringan di luar Papua. Saya tulis atau dalam catatan saya bilang perempuan itu aktor kunci dalam memperjuangkan perdamaian, karena perempuan itu selalu dia berjuang untuk perdamaian itu dari dalam rumahnya, untuk keluarganya dan untuk komunitasnya yang jauh lebih besar, tanpa banyak kepentingan lain yang seperti tadi saya sudah bilang di awal. Terus yang berikut itu membangun perdamaian itu harus kerja jangka panjang. Ini mungkin catatan paling penting. Kerja jangka panjang dan berkelanjutan. Jadi tidak berhenti pada satu generasi. Generasi saya misalnya.
pada saat ini kita bicara soal harus ada keadilan dan kebenaran, kemudian dalam kasus tertentu pemerintah berkomitmen untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, tapi cuma sekarang, terus berikutnya nanti lupa, itu tidak bisa. Kerja untuk membangun perdamaian, membangun dan menjaga itu adalah kerja berkelanjutan dan jangka panjang dan dari generasi ke generasi, dan itu membutuhkan komitmen, bukan cuma komitmen dari kita tingkat akar rumput, tapi paling penting juga adalah komitmen dari pemerintah atau dari negara, supaya dalam rangka mencegah konflik atau supaya jangan pernah terjadi lagi untuk tempat-tempat yang sudah ada konflik. Itu dari saya. Kalau saya boleh sharing, perempuan di Tanah Papua ini cukup solid, banyak sekali teman-teman perempuan itu berjejaring, bekerja, yang bekerja untuk pendampingan korban sampai saat ini tuh masih terus jalan. Ada Mama Tini Kerumkabu dan kawan-kawan. Terus karena kesolidan perempuan itu yang bekerja untuk membangun damai di Tanah Papua, misalnya kelompok perempuan di Papua bersama Komnas HAM beberapa tahun lalu melahirkan buku Stop Sudah yang mendokumentasikan kasus kekerasan terhadap perempuan di Tanah Papua, juga dokumentasi Anyam Noken Kehidupan dan lain-lain. Itu adalah kerja-kerja perempuan. Dan kenapa seperti itu? Ya karena memang perempuan itu kerjanya dia tidak berhenti. Ketika dia tahu bahwa ini masih ada kemungkinan kelompok saya, generasi anak-anak saya akan hidup dengan tidak nyaman ke depan, maka saya harus berjuang terus saat ini sampai di mana saya bisa yakin bahwa damai itu bisa ada di tanah ini, dan anak saya, cucu saya, generasi saya ke depan tidak akan mengalami situasi yang sulit. Mungkin itu dulu yang bisa saya bagi pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih Kak Jun dan teman-teman semua.